Kalau kita preman pada datang itu kan kalau kita kerja kabel bawah tanah itu, mau di pabrik apa, memang itu pasti ada Bu. Itu semua bukan hal yang bukan rahasia lagi. Jangan Bu, itu kan jenderal Bu, itu jangan Bu, gitu-gitu ya. Ini nggak apa-apa, saya bilang mereka punya decking jenderal, saya punya decking Allah gitu kan ya. Kan itu saya lakukan sendiri Bu. Tidak ada orang lagi yang sendirilah. Tidak ada tidak ada yang membantu gitu. Jadi saya harus berpikir pada saat mereka kuliah juga per semesternya tunggu ya gitu kan. Saya harus ke anak-anak juga bilang gitu kalau mereka kos kan di Bandung gitu, tunggu ya minggu depan gitu. Jadi sebenarnya saya mencari uangnya dari mana gitu kan. Nama saya Ibu Dedeh Suryati. Pekerjaannya wira swasta, nama perusahaannya PT Maharani Surya Engineering dan CP Maharani Teknik. Alamatnya ada di Jalan Brigjen Saptahari Prawira, Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat. Dan saya bergerak di bidang elektrika dan mekanikal. Awal berdiri perusahaan saya sendiri ini tahun 2008. Sebetulnya saya awalnya itu jadi karyawan di perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Pimpinan saya atau bos saya itu Chinese, baik banget. Dari tahun 90 sampai 2008, hampir 18 tahun Bu saya ikut orang. Dari situlah mungkin saya belajar. Dari dulu karyawan saya belajar, kata anak saya coba Bu, ke teman-teman saya mensupport, coba buka sendiri. Awalnya saya tidak mau, saya pikir saya juga udah nyaman sebagai karyawan, tapi sudahlah karena banyak yang dukung dan pada situ juga tidak ada modal, tapi teman saya yang ngurus surat memberikan kemudahan itu saja. Jadi alhamdulillah qadarullah sampai saat ini dari 2008 sampai sekarang kita masih tetap bertahan. Saya juga pernah, meskipun bukan usaha yang sama, pernah juga jadi pengurus koperasi di koperasinya Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia, menjadi sekretaris selama 5 tahun. Itu juga pengalaman yang sangat luar biasa kan. Itu saja, lain-lain saya nggak mungkin kalau Allah menginginkannya gitu seperti ini gitu loh. Tidak ada yang macam-macam. Itu saya terus belajar dari karyawan sampai punya usaha sendiri, bukan hal yang mudah sih. Tantangannya banyak, apalagi saya sendiri. Dan apalagi di usaha saya ini banyaknya laki-laki yang tadi saya itu tantangan yang besar gitu loh. Tantangannya yang tidak bisa semua orang lah ya, berarti saya menyembuhkan diri, tapi memang benar. Kadang-kadang saya juga pernah mau menyerah gitu lah, tapi saya bilang selalu mampu gitu lah, selalu mampu karena kita berhadapan dengan orang-orang yang memang tahu teknik listrik di lapangan ataupun secara administrasi dengan PLN rekanan kamu gitu kan, ataupun DAM ataupun Pemda kayak gitu. Kesulitannya permodalan sih ya, kalau seperti saya ada SPK itu awalnya dulu. Sebenarnya dulu saya nggak perlu, tidak pakai uang bank gitu ya. Permodalan itu masih di cover tahun pertama kali berdiri sampai 2010 gitu. Tapi kan makin lama tuh kita udah banyak kerjaan. Itu saja dulu ya, jadi kita akhirnya bekerja sama dengan perbankan. Kalau di lapangan ya wajar-wajar aja, kadang-kadang gini. Kalau yang kita udah pasang belum listriknya hilang gitu kan, itu harus tanggung jawab kamu, harus tanggung jawab kita kan. Seperti ada pekerjaan dari PLN, ternyata ini lokasi jaringan tuh kabel hilang ya, kita harus tanggung jawab karena memang itu bagian dari SOP kita kan gitu kan. Dan itu bukannya juga hal yang mudah gitu kan ya, karena memang saya tadi resiko ya yang harus kita tahu sebelumnya lah ya. Itu aja Bu, di lapangan saja. Dulu sekolah SMK, tapi pada saat tahun berapa itu karena tuntutan pekerjaan ikut sekolah karyawan teknik listrik, elektrika, mekanikal itu. Jadi ya terakhir itu ya S1 teknik. Mungkin saya terjebur ke PLN itu karena mertua saya dulu pegawai PLN gitu loh. Kalau orang tua enggak. Orang tua saya dulu memang bapak saya itu punya banyak truk yang memang angkutan ya. Jadi mereka bisnisnya itu. Kalau ibu saya ibu rumah tangga. Rata-rata keluarga saya adalah guru banyaknya. Ada sampai 6 orang ya. Ada guru ya, paling dosen anak saya doang. Yang lain semua guru. Pertama orang tua saya itu mengharuskan kita jujur.
satu ya, pertama dimanapun kamu kerja kamu harus jujur. Udah gitu ya itu ya kerjanya kerja keras, kerja yang benar. Ternyata itu kejujuran itu kan harus kerja yang benar. Saya bertahan mungkin 18 tahun saya kerja di orang Chinese, ya kan 18 tahun loh, bukan yang sebentar gitu ya. Gitu. Jadi itu aja, jujur, kerja keras lah istilahnya, dalam arti kata harus benar lah, fokus pada pekerjaan itu. Yang mungkin ya itulah yang apa yang dikatakan orang tua saya gitu, ya itulah buah hasilnya saya bisa mendirikan perusahaan sendiri begitu ya. Ada pasti. Pertama sih kesulitan waktu itu sebenarnya bikin izin ya. Karena untuk jadi rekanan parent itu tidak mudah, izinnya banyak. Karena kan dulu harus ke kelistrikan apa ya kayak gitu. Kalau sekarang masih dipermudah kayak gitu ya. Itu yang izin itu kan yang tadi harus spesifik kan gitu ya, orang-orang yang memang tahu teknik. Kalau secara itu ada ujiannya. Jadi tidak mudah untuk bikin perusahaan itu, tidak mudah, tantangannya banyak. Untuk klien memang, tapi untuk awalnya itu karena klien itu sudah kenal saya, kan ya, sudah kenal saya dulu masih waktu ini kan udah kenal. Jadi mereka kadang-kadang mungkin mencari saya akhirnya kan. Alhamdulillah awal-awal itu malah klien banyak sekali. Jadi gini, tergantung Bu. Kalau sepertinya kita SPK-nya dari PLN, itu semua material dari PLN. Kita misalnya ada upahnya dan juga mungkin material-material kecil itu sudah ada SOP-nya ya. Dan itu biasanya kalau dulu per SPK per bulan ada berapa, kalau sekarang lelangnya SPK-nya 1 tahun sekian lah. Tapi dikerjakan dalam setahun itu bertahap sesuai lokasi, sesuai yang memang sudah selesai di sini ya udah. Kalau udah selesai baru dikasih lagi, selesai dikasih lagi. Kecil SD ya itu teh senang itu jualan. Memang paling senang itu aku jualan karena mungkin tomboy ya, itu udah tomboy gitu. Karena saya tuh suka jualan dulu, tahu nggak agar gitu kan, agar ya saya beli ke pasar Gunung Batu kan, rumah saya di Gunung Batu. Kalau ke pasar kan dulu jarang angkot ya, jalan kaki ya, terus bikin gitu ya, dijualin gitu. Itu tuh senang aja gitu. Dan teman-teman saya banyak yang beli gitu kan. Kalau belinya tuh kan langsung dimakan tuh kan, yang suka bulat-bulat tahu lah gitu kan, yang zaman saya dulu gitu. Nah, ya suka jualan seperti itu. Memang saya itu kali ya, memang itu tidak malu lah kalau saya melakukan sesuatu itu, mau jualan apa saya tidak malu. Kalau memang itu benar gitu ya, nggak malu, itu memang nggak maluan gitu. Saya dari kecil itu seperti itu. Ibu saya pasti tahu, tua saya pasti tahu. Saya membesarkan anak, mendidik anak, menyekolahkan, menikahkan, mengkuliahkannya sendiri Bu, tidak ada bantuan dari saudara, apalagi bapaknya anak-anak ya. Jadi memang disitulah mungkin bakatku butuh gitu kan, bakatku butuh lah ya. Jadi saya memang bekerja tuh benar-benar, jadi saya tuh nggak kepikiran itu namanya main. Itu dulu saya nggak kepikiran Bu. Yang saya pikirkan anak harus kuliah, harus sekolah, harus les bahasa Inggris lah, les biola lah, les piano lah, renang lah gitu untuk anak. Jadi nggak kepikiran tuh untuk main atau apa. Ke kamar tetangga juga paling ketemu malam Jumat kayak gitu. Memang itu didiknya, saya melihat anak gitu, mereka butuh sekolah. Insya Allah menitipkan mereka, rezeki mereka lewat saya lah ya, sampai mereka kuliah. Dua-duanya S2 lah, alhamdulillah ya. Dua-duanya sampai S2, satu S2 di UI, satu S2 di ITB. Udah bersyukurlah, saya udah bersyukurlah seperti itu ya Allah. Bukan karena Allah ya, mungkin saya tidak seperti ini gitu loh. Pada saat ada masalah, sebenarnya kan ada lah Bu, masalah dulu juga saya pernah masalah gitu kan, masalah urusan kabel harus benar gitu dengan sebelahnya pabrik gitu. Saya harus di pabrik itu dijaga oleh polisi gitu kan ya. Ya saya harus menghadapi sendiri itu ya, sedih, tapi saya bilang kenapa enggak, saya mampu gitu. Jadi saya hadapin apapun, namanya preman saya hadapin sendiri Bu, namanya seperti ada memang preman-preman, polisi-polisi itu yang maksudnya istilahnya, kalau saya yakin sini kalau kita benar Allah akan menolong. Jadi saya merasa bahwa saya benar, saya kerja sudah benar, sudah pada tempatnya. Jadi saya tuh nggak merasa takut, meskipun karyawan dulu, jangan Bu, itu kan jenderal Bu, itu jangan Bu, gitu-gitu ya. Ini nggak apa-apa, saya bilang mereka punya backing jenderal, saya punya backing Allah gitu kan ya. Sesuatu yang
buat saya ya udah jalanin, karena saya pikir kalau kita nggak hadapin kita nggak pernah tahu, ya kan, nggak pernah tahu. Ternyata setelah kita bertemu orang gitu, mereka oh iya ya, jadi nggak tahu begitu dipermudah, malah kan tidak susah seperti orang bayangkan gitu kan. Kalau kita preman pada datang itu kan, kalau kita kerja kabel bawah tanah itu mau di pabrik apa, memang itu pasti ada Bu. Itu semua bukan hal yang bukan rahasia lagi. Itu pasti ada, preman itu ada Bu. Mau pasang kabel bawah tanah ataupun kita bawa barang, itu kalau namanya pabrik-pabrik udah tahu biasanya mereka. Jadi kita sebenarnya, mereka kan manusia juga, harus kita hargai juga secara manusiawi. Jadi kalau kita juga berbicaranya baik, ayo dari hati ke hati, apa sih maunya kamu, apa maunya dia gitu, apa gitu, semuanya kita gitu disinkronkan lah Bu. Tidak ada yang sulit, kata saya juga. Jadi jangan hanya karena dia preman terus kita tidak hargain. Jadi kita menghargai dia sebagai manusia. Jadi berteman aja, kalau ada apa-apa Bu gitu kan, telepon apa gitu, ini gini, oh ya udah, daripada nanti kita kehilangan barang kita harus menghargai manusia sebagaimana kita juga pengen dihargain gitu ya. Berbahasa dengan baik gitu, berkomunikasi dengan baik, jangan misalnya kita jangan meremehkan orang lah. Nah, orang kan nggak mau diremehkan, maupun siapapun kan, siapapun nggak mau dia diremehkan. Itu sebenarnya kuncinya. Semua usaha pasti ada fase tersulitnya itu, tapi fase tersulit ketika COVID kan, SPK yang dibuat juga sudah langsung di stop kan. Tapi kan kita juga tidak boleh secara, ini karyawan kantor nggak boleh kita berhentikan kan. Jadi masa-masa sulit itu pastilah dialami oleh semua orang. Ya tapi sampai saat ini ya, meskipun memang sulit lah pada saat itu karena tidak ada kerjaan kan. Apalagi kan saya gitu, kerjasamanya dengan PLN gitu ya, Pemda atau PDAM ataupun apa. Jadi mereka itu kan dananya semua pemerintah untuk COVID ya. Itu yang masa-masa sulit yang akhirnya saya bikin kios itu karena masa-masa sulit itu. Jadi saya apa yang harus saya lakukan gitu. Saya bikin kios akhirnya. Itu saya bisa jadi kontrakin kan, karena waktu itu saya juga pada saat COVID juga saya harus bayar semester anak saya kuliah di UI gitu kan ya. Namanya sebagai seorang ibu, seorang perempuan, seorang pimpinan harus mutar ya. Bagaimana jadi supaya tidak menyusahkan orang ataupun istilahnya menyusahkan karyawan juga, meskipun karyawan itu paling masuk berat. Tapi saya tidak memberhentikan karyawan. Di titik itu saya itu yang ada punya kelas, punya LM gitu ya, udah saya ke Pegadaian gitu kan, kalau enggak ke BSI ya intinya digadaikan lah. Karena kita zaman sekarang ya Bu, kalau saya sih prinsip orang jangankan kita minta ya, minjem aja juga dikasih enggak gitu, diomongin udah pasti kan gitu ya. Jadi saya harus punya pendirian lah istilahnya, harus ini saya harus begini. Yang penting saya tidak merugikan orang, itu saja. Kalau sekarang pencapaian terbesar itu saya tadi, mungkin saya bisa menyekolahkan anak aja, itu aja. Menyekolahkan anak sehingga mereka tidak membebani saya lah ya. Ya sekolah lah, menikahkan lah ya, menikahkan, mengkuliahkan. Itu saja. Menurut saya nggak ada pencapaian yang lebih berarti buat saya daripada itu. Itu bersyukurlah orang bisa menyekolahkan anak, mengkuliahkan anak, membawa dia pada pernikahan itu. Itu aja pencapaiannya. Karena saya kenapa disebut pencapaian terbesar? Kan itu saya lakukan sendiri Bu. Tidak ada orang lagi yang sendirilah. Tidak ada tidak ada yang membantu gitu. Jadi saya harus berpikir pada saat mereka kuliah juga harus bayar semester ya, ya gitu kan. Saya harus ke anak-anak juga bilang gitu, kalau mereka kos kan di Bandung gitu, tunggu depan gitu. Jadi sebenarnya saya mencari uangnya dari mana gitu kan, uangnya dari mana gitu. Jadi tapi Allah titipkan semua lewat saya, alhamdulillah semua terlewati. Makanya itulah terbesar dalam hidup saya adalah bisa menyekolahkan, menguliahkan dan membawa mereka pada pernikahan.
Semoga mereka semua sama, Pak. Ya Allah, Engkau telah titipkan anak-anak saya pada saya, pasti Engkau udah jamin rezekinya. Itu aja saya. Ya itulah kekuatan saya, itu aja. Saya dulu itu Bu, tadi uangnya buat apa? Saya itu sebenarnya suka jalan-jalan. Jadi tapi saya nggak egois Bu. Kalau seperti saya jalan-jalan tiap akhir tahun tuh, seperti karyawan saya ke Bali, saya kemana gitu, sama anak saya bertiga kan, karena memang saya cuma bertiga kan dulu, sama anak berdua. Di karyawan tuh kemana, saya suruh ke Bali kayak gitu, ke Makassar kayak gitu. Terus tenaga ahli saya umroh kayak gitu-gitu Bu. Jadi memang ya itu tadi, meskipun kata anak nggak bisa gitu Bu, ya kalau dulu kan saya buktinya bisa beli rumah. Saya bilang meskipun istilahnya saya otodidak masalah keuangan ya, tapi saya pegang sendiri. Tapi saya rasa waktu itu saya pegang sendiri, saya bisalah mampu ya. Alhamdulillah kebeli kantor gitu ya, nggak nyewa, kebeli rumah gitu kan, kebeli kendaraan gitu kan, bisa ngumrohin kakak-kakak saya gitu ya, ngumrohin tenaga ahli saya gitu kan. Memberikan karyawan liburan kayak gitu-gitu. Itu aja. Jadi sudahlah, saya sudah pikir sudah oh iya ya udahlah, apa kewajiban saya kayak gitu. Kalau saya sih, kalau orang yang nggak mau atau nggak ngerti itu, nggak mau ikut aturan, meskipun itu menguntungkan, buat saya nggak diambil. Buat saya, karena kan membawa nama baik perusahaan. Kalau buat saya gitu, mau lu ngasih untung banyak, kalau tidak sesuai teknis PLN akan membahayakan kita, ngapain gitu loh. Kan ada juga kadang-kadang konsumen yang bandel, bukan bandel lah, yang nggak gitu ada, tapi kita tidak banyak pengennya gitu. Tapi kita kan harus bilang ini teknisnya seperti ini, kita harus jelaskan, harus kasih informasi yang benar. Tapi rata-rata mereka ini kok ngerti, akhirnya oh iya ya Bu ya tuh, kenapa harus begini gitu. Jadi harus dijelaskan, mereka sebenarnya kurang informasi. Sebenarnya klien-klien itu kurang informasi yang benar, karena mungkin ada oknum-oknum, mau kemana Mas itu bisa mengapa, kalau sama dia bisa, saya enggak. Saya gitu, saya enggak. Kalau saya ada yang melenceng, saya enggak ambil meskipun untungnya besar, itu enggak mau. Sementara ini pengembangan usaha kan saya juga di perusahaan ini ada 2 ya, CP sama PT. Untuk sementara itu ya itu tadi, membesarkan aja dulu PT CP. Mental tidak tahu malu. Ya mentalnya itu harus, bukan tidak tahu malu, harusnya mental tidak cepat menyerah. Tidak cepat menyerah sebenarnya, itu yang tadi tidak tahu malu, jangan malu-malu gitu. Tidak cepat menyerah. Terus memang harus siap, karena kan sekarang bermunculan kan dengan anak-anak muda yang memang punya usaha yang sama dengan kita ya. Tapi kita sih yakinlah, bukannya kita juga tidak mau itu mengembangkan diri kita semaksimal mungkin ya. Kalau mau menghubungi tentang peristrikan, tanya saja saya. Saya siap bantu apapun itu, rumah, hotel, lampu jalan, perumahan ataupun apa tentang peristrikan, boleh calling saya ke HP saya 081613730887 dengan Ibu Dede Suryati. Terima kasih sudah menonton channel Mulai Usaha. Jangan lupa like, komen, share, dan simpan acara ini atau YouTube ini, YouTube Mulai Usaha ya, jangan lupa, agar kalian semua terinspirasi acara ini. Seru dong, bermacam-macam usaha. Terima kasih.